kenapa Pak Yai sebagai Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah P3 Jatim itu justru mendukung Anies Baswedan dan tentunya Cak Imin atau Gus Imin sebagai presiden, calon presiden dan wakil presiden, ketimbang yang secara resmi itu dicalonkan oleh DPP P3. Pak Ganjar orang baik, Pak Mahfud orang yang baik, Pak Anies orang baik, kemudian Cak Muhaimin juga baik, Oke. sangat baik juga. Saya ini Pak Prabowo orang baik juga. selama P3 ini ada, ya Rofi. Jangan pindah-pindah kok bahasa Indonesia itu begitu. Oke. Jangan pindah-pindah. Barokai P3. Oke. Karena di zaman Orde Baru jadi orang P3 itu sengsara benar. Sengsara benar. Orang yang benar kalau dikhianati itu juga mualati. Pak Anies itu orang yang baik. Terbukti sampai sekarang tidak pernah ada kasus pidana yang menjerat kepada dirinya. Apa itu kasus masih praduga tak bersalah, apa itu Praduga bersalah maupun sudah inkrah, belum ada. Oleh karena itu saya anggap orang yang baik. Rupanya juga pernah menjadi gubernur. Biasanya umumnya pejabat-pejabat publik kalau sudah dikajak gubernur, tingkatnya bupati, itu mudah untuk dimasukkan penjara biasanya. Sepertinya begitu sepertinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, saya sedang bersama pemberontak dari pondok pesantren apa Pak Yai ini? Sabilul Muttaqin Kalipuro Pongging Kap Mojokerto Jatim. Sabilun Puro. Muttaqin. Sabilun Muttaqin Mojokerto. Ya. Jadi beliau ini yang menarik adalah Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah P3 Jawa Timur. P3 Jawa Timur. Tetapi saya pilih Mas Anies. Ini menarik ya. Iya. Oke, Pak Yai. Mungkin orang penasaran, kenapa Pak Yai sebagai Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah P3 Jatim itu justru mendukung Anies Baswedan dan tentunya Cak Imin atau Gus Imin sebagai presiden, calon presiden dan wakil presiden, ketimbang yang secara resmi itu dicalonkan oleh DPP P3. Silakan Pak Yai ke kamera. Ya. Jadi Pak Ganjar orang baik, Pak Mahfud orang yang baik, Pak Anies orang baik, kemudian Cak Muhaimin juga baik, sangat baik juga. Saya ini Pak Prabowo orang baik juga. Baik. Mas Gibran orang baik juga. Baik. Semua baik ya. Tapi tentu ada yang lebih baik. Nah, kira-kira begitu. Kira-kira saya memilih Pak Anies. Kiblat saya ini dari keluarga Mbah Mun Sarang, Jawa Tengah. Sudah hanya itu saja alasan saya.
Karena Mbah Mun itu kayak kiai besar, insya Allah waliullah. Oke. Itu. Jadi Bahkan sebelum ada pilihan presiden, saya ikut P3. Karena Mbah Mun. oke. Karena Mbah Mun saja. Mbah Mun. Ya. Kenapa begitu sami nawak atau nanya dengan Mbah Mun? Saya meyakini bahwa Mbah Mun itu ulama besar, kiai besar, panutan ulama-ulama yang lain. Dan Mbah Mun itu kalau tidak salah meninggal di Mekah ya? Ya, meninggal di Mekah. Tahun berapa ya? Ya, Lupa kalau saya. tidak salah ya 1 tahun yang lalu ini. Oh enggak deh. 2 tahun yang lalu ya. Pas COVID juga ya? Iya, Iya, iya. 2 tahun yang lalu. Insya Allah. Bahkan ya. Iya. Dan dikuburkan di kuburan Ma'la ya? Di Kuburan Mekah. Ma'la. Ya, Ya. di Mekah. Iya. Tapi Pak Yai pernah mondok di sana? Ya, karena dekat saya sering ke sana. Iya. Sepertinya saya ini santri pondok pesantren, juga santri politiknya sekarang. Oke. Iya. Tapi kalau tidak salah Kiai Haji Maimun Jubair itu kan punya beberapa putra. Ya. Wakil Gubernur Jawa Tengah kan wakilnya Ganjar itu. Atau dia kiblatnya ke Amin juga nih, yang sekarang. Lah itu saya tidak mendalami yang sedetail itu. Oke. Jauh-jauh saya sudah pernah berkumpul dengan putra Mbah Mun namanya Gus Wafi. Oke, Gus Wafi ya. Iya. Termasuk di pondoknya Gus Wafi. Yang di Jawa Tengah mana itu ya? Lupa saya. Iya. 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 Di Rembang. Daerah Bukan, Rembang. ada yang mana ini? Ya, yang dekat Ngawi itu ya. Perbatasan Ngawi. Iya. Oke. Iya. Oke. Iya. Oke. Jadi ke sana ya. Iya, iya, iya. Soalnya kalau Gus Wafi memang menyatakan dukungan ke Pak Anies kan? Ya. Sragen, Mbak. Baik. Sragen. Ya, Sragen. Oh, daerah Sragen. Jadi Gus Wafi itu ada di Sragen, Oke. Jawa Gus Tengah. Wafi. Sini, Yai, kamera kita. Oh iya, iya. Oh ini ya. Iya, Iya, iya. Nah, jadi Gus Wafi itu sudah memang menyatakan, artinya sebelum ada Caimin atau Gus Imin pun sebenarnya Yai sudah Anies ya. Sudah Anies. Oke. Sudah Anies. Jadi bukan mualaf ya, bukan mualaf. Bukan, Anies. bukan. Bukan. Ya. Jadi sudah Anies duluan. Iya, iya. Jadi ini Anies asli ini, bukan Anies karena Muhaimin. Bukan. Oke. Tapi Yai kan ada jabatan sebagai ketua Majelis Pertimbangan Wilayah Jatim. Iya. Itu nggak ditegur tuh. Agak beruntung tuh. Iya. Karena kemarin kita ke Kiai Haji Marzuki dipecat dia gara-gara. Padahal dia tidak se-eksplisit Yai. Dia masih samar-samar kan. Iya. Hanya menunjukkan kriteria. Iya. Langsung dipecat. Oh. Tapi P3 kayaknya jauh lebih baik hati ya. Iya. Saya ini umpamanya ada sesuatu yang tidak pas untuk pimpinan kita. Ya. Umpamanya saya diinggirkan atau dipojokkan, Iya. saya tetap P3. Oke. Tetap P3. Mau diberhentikan, mau diapakan tetap P3. Tetap P3. Selama P3 ini masih ada. Oke. Selama P3 ini masih ada. Masih ada. Iya. Dan siap berkorban untuk P3. Kenapa tidak pernah terpikir misalnya pindah partai atau apa, kan ada PKB, ada partai-partai yang lain. Saya ini pernah didawi Mbah Mun saya ini. Didawi Mbah Mun. Diapain? Dawi. Dawe itu apa? Dawi itu Datangin. diberikan Wasiat. wasiat. Oke. Iya. Ya. Wasiatnya apa? Iya.
sampai 3 kali 4 kali mungkin. Hmm. Yai Rohim, Yai Rohim. Malah waktu dengan Bunyai, istri saya. Ya. Selama P3 ini ada, Yai Rohim. Jangan pindah-pindah, kok bahasa Indonesia itu begitu. Oke. Jangan pindah-pindah. Barokai P3. Oke. Karena di zaman Orde Baru jadi orang P3 itu sengsara benar. Sengsara benar. Orang yang benar kalau dikhianati itu juga mualati. Kalau kita baiki barokai. Ini dawuhnya Mbah Mun. Dawuhnya Mbah Mun. Oke. Kalau bahasa Jawanya seperti apa waktu ngononya? Dawuhnya. Dawuhnya Mbah Mun pun pindah-pindah dugi P3. P3 iki barokai. Kranten P3 iku biyen swara. Musuhe P3 zaman biyen iku RT sampai presiden zaman biyen. Zaman biyen. Soro. Siap melarat, siap dipenjara, siap diakali. Zaman-zaman. Ini tanyakan derek-derek konco-konco, dulur-dulur sing sepuh-sepuh sing tua-tua. Insya Allah usia 60 ke atas. Lebih jelas saat-saat yang lalu. Itu diantaranya. Kapan terakhir ngomong dengan Mbah Zubair? Itu ingat saya waktu ada acara, saya silaturahim ke tempatnya sana. Dengan Ibu Nyai, istri saya itu, ya. Ini istri pernah mendengarkan juga. Oke, Muktamar NU. Game. Waktu Muktamar NU di Jombang. Oh, di Jombang. Muktamar ya di Jombang. Juga dawuh begitu. Di Muktamar NU juga dawuh begitu. Waktu di rumah beliau kedua kali insya Allah. Waktu di pertemuan di Jawa Timur tempatnya lupa juga begitu. Begitu. Oke. Ya. Jadi saya ini ngalah barokah. Oke. Jadi ngalah barokah. Jadi karena Mbah Mun sudah meninggal, ya pesannya ya tetap harus dilaksanakan ya. Iya. Jadi nggak mungkin ganti selama P3 masih ada. Masih ada. Oke. Nggak mungkin pindah. Walaupun Selama P3 mengecewakan ya karena mendukung orang yang tidak sejalan dengan dukungan Kiai ya. Iya, saya anggap tidak mengecewakan, Dak. Saya anggap tidak mengecewakan P3 juga dalam pilihan. Ya. Kenapa? Saya anggap juga Pak Ganjar juga orang yang baik juga. Oke. Ya, Pak Mahfud juga orang yang baik. Ya. Pak Ganjar, Pak Mahfud orang yang baik. Ya. Tapi Pak Yai menganggap bahwa Pak Anies lebih baik mungkin ya. Untuk Insya Allah juga begitu. Oke. Insya Allah. Karena kalau baik-baik Ya. semua kan bingung kita milihnya Iya. Pak Yai kan. Ya. Harus dibandingkan kan. Iya, iya. Oke. Ya. Pak Yai. Ya. Ke Pak Marzuki ya. Ya. Kiai Haji Marzuki. Kita ini nanya soal kriteria kepemimpinan. Iya. Karena kan kita memilih pemimpin nggak karena kita ingin menyenangkan semua orang, Iya. tapi harus berani bersikap. Dan Iya. Pak Kiai sudah memilih Pak Anies. Iya. Saya selalu menggarisbawahi Pak Anies karena capresnya ya. Iya. Kalau Gus Imin kan itu sesuatu yang memang harus ditandemkan. Iya. Cuman ini Pak Aniesnya dulu. Menurut Pak Yai, apa kriteria kepemimpinan yang dipenuhi Pak Anies sehingga dia layak dipilih oleh pemilih-pemilih di 14 Februari 2024 nanti? Pertama apa, kedua apa, ketiga apa, keempat apa, sampai 99 boleh juga kalau ada. Iya, Silakan iya. Pak Yai. Jadi maksudnya kriteria yang harus dimiliki oleh Pak Anies gitu ah? Bukan. Kriteria dari Pak Kiai yang dimiliki Pak Anies. Misalnya Pak Kiai bilang, wah itu calon presiden itu mesti ganteng misalnya kan. Iya. Wah ini Pak Anies ganteng.
Oh iya. Cerdas, Iya. maksud saya apa yang dipikirkan Pak Yai terhadap kepemimpinan itu, sifat-sifat, ciri-ciri, Iya. syarat-syarat seorang pemimpin, dan itu dipenuhi Pak Anies. Kalaupun Iya. ada yang tidak dipenuhi atau masih kurang, silakan juga, silakan. Iya. Saya menyimpulkan satu saja, Pak Anies itu orang yang baik. Hmm. Terbukti sampai sekarang tidak pernah ada kasus pidana yang menjerat kepada dirinya. Oke. Apa itu kasus masih praduga tak bersalah, apa itu Praduga bersalah. maupun sudah inkrah, belum ada. Ya. Oleh karena itu saya anggap orang yang baik. Rupanya juga pernah menjadi gubernur. Ya. Ya. Biasanya umumnya pejabat-pejabat publik kalau sudah tingkatnya gubernur, tingkatnya bupati, itu mudah untuk dimasukkan penjara biasanya. Sepertinya begitu sepertinya. Oke. Ya. Ya. Tapi Pak Anies tidak. Ya. Cuma kalau kriterianya begitu, Pak Ganjar juga tidak juga. Oleh karena itu saya katakan Pak Ganjar juga orang yang baik. Oke. Saya katakan yang baik juga. Tapi Pak Anies tetap lebih baik ya. Ya. Mudah-mudahan begitu, insya Allah. Iya, ya, insya Allah, insya Allah, insya Allah. Tapi kan kalau cuma baik saja, Pak Kiai Refli Harun juga orang baik juga, tidak ada Oh, kasus. Kak Pak Rofi Harun itu orang yang baik, tegas, berani. Oh, luar biasa Pak. Saya menyimak di TV aja baru. Jadi kalau Iya. apalagi yang barangkali yang lebih spesifik lagi, kepemimpinan yang bisa dilekatkan atau kita lihat di Anies. Sementara saya melihat itu saja masih. Oke. Sebab dia sudah, ya, Katanya Iya. pintar katanya Pak Yai. ya pintar juga ini ya, cerdas ya. Pintar, cerdas. Iya. Ya. Ganteng. Ganteng juga. Ganteng juga. Iya. Pak Yai, kalau begitu kira-kira apa pesan bagi pemilih ya agar gini? Oh, pesan kepada pemilih ya? Sebelum saya tanya pesan, Iya. Pak Yai ini ikut berkampanye nggak? Atau cuma sekedar ya saya mendukung Anies atau saya mendukung Anies Gus Imin, atau aktif berkampanye? Saya ini hanya berdoa saja ini. Oke. Berdoa saja karena kajian besar nasional. Mudah-mudahan kita menjabat bapak yang baik, yang jujur, yang cerdas begitu. Sebab kalau kita mendapat pimpinan atau bapak yang tidak baik, kasihan bangsa Indonesia. Oke. Kita pernah dapat bapak yang tidak baik gitu misalnya. Ya, saya tidak mengatakan siapa yang tidak baik, so, jangan sampai terjadi perang persaudaraan atau perang saudara di negara ini. Oke. Seperti contoh tahun 48, 65, itu 98. saya menganggap karena pimpinannya tidak mampu memimpin negara Republik Indonesia ini. Oke. Jadi kalau 48 yang tidak mampu Bung Karno. Iya, Tahun 65 Bung Karno lagi. iya, itu Tahun 98 kasihan. enggak? Ya. 98 juga Pak Harto. Ya, jadi jangan sampai terjadi semacam itu. Agar bangsa ini tetap aman, damai, ya, adil, makmur, sejahtera, bahagia, baldatun, thayyibatun warabbun ghafur. Ini harapan saya. Tapi menurut Pak Yai, kepemimpinan nasional sekarang ini sudah jalan ke baldatun thayyibatun, ya, siratal mustaqim, atau jalan yang berbeda itu? Masih belum, Oh, masih belum. Masih belum mengarah kepada baldatun thayyibatun Ya. atau siratal mustaqim. Kalau keadilan ditegakkan, insya Allah menuju baldatun thayyibatun warabbun ghafur. Kemarifah dan Ya, undang-undang ditegakkan, keadilan ditegakkan, insya Allah. Dan itu belum ya. Ya. Karena itu kita cari pemimpin yang bisa menegakkan itu ya. Ya, keadilan, kejujuran. Oke. Dan adanya Iya. di Anies Muhaimin tadi.
Insya Allah. Insya Allah. Mudah-mudahan gitu. Oke. Pak Yai, ini terakhir ya. Ya. Apa pesan Pak Kiai kepada calon pemilih di seluruh Indonesia, wabil khusus di Mojokerto ini atau Jawa Timur, agar mereka memilih Anies Mohaimin? Ya, pokoknya pesan saya, hati-hatilah cari pimpinan atau memilih pimpinan agar kita ini benar-benar mendapat pimpinan yang menguntungkan rakyat Indonesia, bangsa Indonesia menjadi negara yang benar-benar sejahtera, bahagia, adil, makmur, yaitu tadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadi kuncinya hati-hati ya. Ya, jangan sampai kita salah pilih. Oke. Jadi kalau salah pilih itu tidak pilih Anies itu salah pilih mungkin. Ya. Oke. Dan Alhamdulillah. jangan lupa tetap minta hidayah, petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Jadi Pak Yai secara spiritual selalu mendoakan Anies ya. Insya Allah, insya Allah. Oke. Karena tadi Ya. menurut ke Mbah Mun. Mbah Mun, Dan Mbah Mun ya. ada Gus Wafi putranya yang memang Ya. juga ke Anies. Ya, ya. Closing statement Yai. Kalimat penutup. Ye. Sini Pak Yai. Nah. Ya, ya, ya. 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 Alhamdulillah. Jadi kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Rafli Harun, Doktor Profesor Rafli Harun. Refli Harun aja. Rafli Harun bersama tim dari KIB. KIB. Kuning hijau biru. Ya, kami ucapkan alhamdulillah dan terima kasih atas kehadirannya. Selama ini saya bisa ketemu hanya di udara lewat TV. Alhamdulillah hari ini tanggal 15 Januari hari Senin Ya. hadir di Pondok Pesantren Sabilul Muttaqin Kalipuro Bonggeng Kap Mojokerto. Mudah-mudahan kehadiran kita membawa barokah kepada kita semua, Amin. pondok pesantren dan umumnya kepada bangsa Indonesia. Itu Pak Kiai ya. Gitu. Oke, saudara sekalian, terima kasih banyak ya. Saya ucapkan kepada Ki Haji Abdurrahim. Mudah-mudahan doa kita dijabah Pak Kiai ya. Amin, 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 Jadi amin. amin terpilih. Amin, amin. Boleh juga Pak Kiai kalau mau mendoakan Pak Kiai. Saya Amin, berdoa. amin, amin. Gitu. Al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Hamda syakirin hamdan na'im. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa afiyatan fil jasadi wa afiyatan fil wa zayyatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi. Allahumma rukhafu salamatin wa alfu barakatin wa alfu ni'matin wa alfu kuwatin wa alfu karomatin wa alfu karomatin wa alfu karomatin. Ya Fatah, ya Alim, ya Rozak, ya Kafi, ya Muhni, ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saudara sekalian, itu dengan Ki Haji Abdurrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.